Well, gimana kabarnya? Baik coach, sekarang lagi flu batuk sih kemarin habis pindahan kecapean kayaknya. Pindah apa nih, cari kos atau gimana? Cari kos ya, di sekitaran Sentul kemarin OTW dari Cianjur coach. Sih. Berapa lama sih Cianjur ke Sentul? Kalau pakai tol 2 jam sampai 2 jam setengah sih. Sih. Nggak mungkin sih PP rumah bisa mati itu nanti Iya, kalau kerja PP. kacau emang. Padahal udah pakai tol ya, tetap 2 jam. Iya, Segala. Tapi kira-kira gimana di ini di tempat kerja? Ini tempat kerja pertama atau gimana sih? tempat kerja pertama. Harusnya tuh hari ini udah masuk coach, tapi dari HR-nya kemarin ngabarin karena mau dibarengin sama anak-anak yang dari unit lain, makanya diundur katanya ke tanggal 10. Jadi kayak aku masih punya waktu di Cianjur dulu gitu. Ini juga di rumah. Sih. Maksudnya nanti trainingnya biar bareng gitu sih, Iya biar nggak kayaknya. makan waktu. Yang pertama aku pengen tanyain sih kondisi sebelum join ke Talent Up. Waktu itu kayak udah lagi banyak apply, terus belum tembus atau kayak gimana gitu. Iya, kalau buat sebelum join Talent Up beneran clueless ya, nggak tahu gitu, no guidance sama sekali, cuman modal tanya-tanya temen, CV juga susun seadanya gitu. Terus cara nyari kerja juga ya dari lewat-lewat sosmed aja gitu, nggak tahu teknisnya gimana, apa itu cover letter, apa itu CV, strukturnya gimana belum tahu gitu. Sama yang penting bangetnya itu di wawancara sih coach. Memang kalau urusan pengalaman wawancara mungkin nggak belum ada sama sekali ya untuk masuk kerja. Eh, jadinya beneran clueless aja gitu sebelum join tuh. I see. Di kampus juga nggak diajarin ya? Paling sempat beberapa ikut organisasi ya wawancara-wawancara rekrutmen gitu aja sih nggak sampai sekompleks mungkin ya atau semendalam harus settingannya wawancara kerja gitu. Sebenarnya nggak sayang di kampus-kampus yang kayak gitu sih. Mereka ngajarin sesuatu, tapi itu nggak diajarin part yang paling penting. Gimana cara menggunakan ilmu itu untuk dapat Iya, kerja gitu, nggak iya. diajarin. Jadi kan sayang ilmunya. Terus sebelumnya tuh kayak udah ada ini nggak apply berapa kali atau interview berapa kali gitu sebelumnya. Kalau apply tuh banyak ya dari email tuh sekitar 20 apply udah coba. Itu belum belum yang isi lewat website atau dari platform yang lain gitu. Sekitar segituan sih coach. Kalau wawancara belum sama sekali, belum ada sama sekali. Dan Hmm. pas join ada panggilan wawancara, pertama kali wawancara dan langsung lolos sih waktu itu. Jadi nggak ada kayak beberapa kali wawancara dulu. Jadi pas begitu ada panggilan langsung keterima coach. Alhamdulillah ya, langsung Alhamdulillah. langsung apa smooth banget kayak gitu. Hmm. Sama. Terus ada ini nggak sebelumnya ada kayak frustrasi, kita nyebutnya frustrasi aja ya, frustrasi terbesar gitu. Waktu itu apa? Iya sih, karena karena ngerasa teman-teman seangkatan tuh udah ada kerja, termasuk teman baikku sih itu. Dia dari temennya gitu. Literally definisi orang dalam gitu kan. Kalau misalkan di farmasi itu di rumah sakit berarti usernya itu kepala instalasi farmasi ya. Nah, temen aku nih yang mewawancarai usernya itu temennya sendiri dulu pas S1 gitu. Jadi bisa semulus itu dan sedangkan aku nggak punya channel sekuat itu gitu. Jadi literally semuanya ngumpulin informasi, nyari lokernya, terus nyusun-nyusun struktur CV dan segala macam itu benar-benar sendiri gitu. Orang-orang tuh punya eh, relasi yang kuat gitu sehingga pas begitu lulus tuh udah ada gambaran. Aku kayak harus cari-cari semuanya bangun dari sendiri gitu. Itu agak frustasi sih soalnya ekspektasiku tuh sehabis lulus tuh ya mungkin setelah mulai coba apply-apply seminggu 2 minggu lah ada proses wawancara atau apa gitu. Ini setelah H plus nginjak bulan kedua lulus tuh panggilan wawancara nggak ada sama sekali gitu coach. Nah, itu titik frustasinya di situ Mhm. sih. I understand. Anyway, jadi bisa nge-build privilege sendiri lah ya sekarang pakai Ya, ilmu yang ditelan up itu.
Mhm. Terus anyway kayak ini aku lupa soalnya berapa lama dari pertama join sampai dapat kerja. Joinnya waktu itu pakai webinar kan? Iya, yang webinar yang berbayar 20.000 itu kalau nggak salah. Itu yang kapan ya? Saya lupa lagi, coach. Mhm. Kira-kira berapa lama tuh sampai dapat kerja? Ada sebulan? Ya nggak lebih dari sebulan. Paling sebulanan, coach. Mhm. Iya kayaknya Juni. Dapat kerjanya kapan sih dapat kerjanya nih? Juli ya? Iya, Iya di 3 mingguan berarti. So iya, no, no that's good. That's smooth. Basically kamu punya ini sih punya berarti punya skill memang. Cuman nggak ngerti cara represent gitu iya. kayak nunjukin skillnya ke orang gitu kan somehow. Mhm. Terus satu momen yang ini yang bikin kamu apa ya kayak paling mengubah cara kamu approach cara kamu cari kerja itu yang kayak gimana? Aku di bagian wawancara sih. Kan sebenarnya kalau untuk karir clarity-nya, aku emang udah ngebidik sesuatu gitu, coach. Itu memang sangat membantu. Tapi nggak sebingung itu gitu waktu itu memang. Karena di apoteker tuh kan kalau nggak industri ya rumah sakit. Aku lebih sukanya di rumah sakit gitu tentang hal-hal klinisnya. Jadi udah cukup clear gitu. Aku tujuannya di mana. Nah, tapi dari toolsnya itu ke perombakan CV dan cara mengatasi kendala terus wawancaranya itu yang sangat membantu gitu. Terutama di bagian wawancaranya sama mengatasi apa kendala yang ada di diri aku gitu, coach. Waktu itu kan di AI-nya bilang coba ungkapkan apa kendala atau kesulitan terbesar yang aku hadapi. Nah, itu aku sebenarnya ada gap antara aku kan harusnya S1 tuh lulus 4 tahun ya idealnya. Itu paling top Hmm, tuh, 4 tahun lebih dikit lah. Sedangkan aku 5,5 tahun waktu itu. Nah, terus ada gap juga lumayan ya. dari S1 ngambil apotekernya itu sekitar 6 bulan gitu. Nah, itu di situ bingung cara present nanti ke HR tuh gimana untuk menutupi kekurangan itu gitu. Nah, itu kebantu banget sama AI-nya. Terus cara mempresentasikan diri dari mulai pembukaannya gimana, terus jangan cuman apa pasif gitu kata-katanya menjelaskan diri tuh, tapi harus dibicarakan pengalaman di eh, masa magang tuh apa aja. Itu kebantu banget sih, coach, karena ya karena belum pernah latihan sebelumnya wawancara, jadi it's really helpful to me. Oh, nice, nice. Lumayan banyak membuka ini ya, hal-hal baru gitu ya. Baru. Mhm. Terus kalau gaji yang sekarang ini ekspektasinya sesuai nggak? Sesuai sih, sesuai. Sesuai. Aman berarti. Ya, Aha, aha. Kalau ngebandingin dengan ini, dengan apa produknya talent up yang kamu beli dengan gajimu gitu, lumayan worth it nggak kalau dibandingin? worth it lah. Kalau apa ya, itu cuman berapa persennya gitu, coach. Ya walaupun fresh graduate kemarin Hmm. setelah lobby sama HR memang di range aturan perusahaannya di range UR oke karena nantinya ada tunjangan sama kenaikan per tahun sesuai KPI. So karena ini job pertama aku juga jadi aku mau cari pengalaman dulu aja memahami apa cara kerja ini semua gitu gimana. Dan nanti juga Hmm. mau lebih mendalam lagi sih di talent up mungkin ya karena ada rencana ke depannya lagi gitu untuk entah switch atau apa gitu. Jadi aku masih mau meraba-raba dulu aja lah gitu. Hmm. Ya, sure, sure. Terus buat materi yang ini probation itu juga udah ngasih gambaran belum? Kamu nanti join pertama kali hari kerja tuh harus ngapain, terus kayak gimana gitu. Udah ditonton belum ini? Yang materi probation jujur belum sempat ketonton, coach, karena ya itu kemarin tuh kayak mau ngabisin waktu dulu buat sendiri. Kayak aku kemarin ke Ciremai hiking, terus Ah, pindahan, nice. terus ya sama keluarga lah ngabisin momen. Mungkin di minggu ini gitu. Rencananya memang hari ini baru mulai apa eh, nyimak videonya karena memang diundur juga gitu si masuk kerjanya. Hmm. Good sih. Lumayan inilah ya. Lumayan apa ya kalau dibilang ya? Lega banget gitu. Baru Iya, bisa kayak enjoy bisa main sama keluarga. Sebelumnya beban banget apa kalau pengen keluar main gitu. iya.
Oh, I see. Ya, I understand that. Terus kira-kira berapa persen sih dari ini? Aku soalnya nggak tahu lagi waktu itu kamu belinya yang di harga berapa. Soalnya beberapa kali ini kan udah aku naikin harganya. Hmm. Berapa persen harga talent apps dari itu gajimu? Berapa ya? Harus dihitung dulu berarti ya, Coach ya. Aku Kira-kira aja. gaji, gaji tuh Berarti sekitar hanya inilah 5% sampai 7% lah ya. Ya sekitar 5 sekitar sampai tujuh segituan lah, persen Coach. dari gajimu lah ya. Ah, Anyway, ya. but nice. Kalau apa gaji segitu tuh berarti tuh di atas ya berarti di atas UMR-nya sana atau pas UMR-nya itu. Pas sih pas UMR, Coach. Mhm. Nanti katanya bakal dapet tunjangan-tunjangan gitu lah ya dari mereka ya. Iya. Sure. Terus kalau kamu bisa rating gitu 1 sampai 10, berapa ke program yang talent up? Rating ya. 9 mungkin, Coach. Hmm. Karena kebantu Oke. banget sih. Thank you, thank you. Kalau kamu Kalau ini, mungkin hmm, kalau 10/10 kalau misalkan membernya sudah apa ya ngebangun kulturnya kebangun gitu coach. Kayak saut-sautan terus saling ngasih sarannya lebih lebih aktif lagi si membernya mungkin bakal 10 mhm, per 10. mostly masih yang aku handle tuh di grup private. Private tuh di luar yang kamu Ah, beli. Itu banyak orangnya. Kalau iya yang ya. di ini kan harganya yang murah banget gitu kan. Terus orang-orangnya juga yang datang kebetulan masih banyak yang apply kerja gitu. Jadi mereka pusing sama Iya. diri mereka sendiri. Gak ada waktu untuk ngasih ngasih apa mungkin ya saran ke orang lain. Mungkin kamu juga baru ngerasa lega sama baru bisa ngasih bantuan saran ke orang lain pas waktu udah ngelewati fase-fase itu kan interview terus diterima kerja itu jadi kayak plong gitu Iya. mungkin bebannya kayak udah bebannya turun semua gak ada di pundak sama sekali gitu. Iya. Betul betul. Heeh. Nah, sih. Kalau kamu rekomendasiin eh, talent up ke orang lain, bakal rekomenin banget atau enggak? Ini terus kenapa gitu? Rekomenin banget sih terutama buat yang apa yang nggak ada orang dalam ya. Sama bingung susun CV harus kayak gimana. Soalnya kemarin tuh temanku ada yang tanya buat bikin CV itu apakah semua pengalaman itu dimasukkan ke CV. Terus ya aku bilang harusnya jangan kan. Nah itu kan ilmu yang aku dapat dari talent up juga connecting the dots gitu. Mhm. Jadi hal-hal yang relevan harus kita pilih, harus kita sortir gitu. Jadi buat orang-orang yang mungkin apa bingung mempresentasikan dirinya baik lewat CV atau wawancara, itu recommended banget sih talent up coach. Nice, nice. Yap, thank you. Terus yang paling apa berbeda dari kamu sebelum sama sesudah join ke talent up? Yang paling berbeda mungkin rasa percaya diri ya. Karena udah Hmm. frustasi sebelumnya mungkin akan sesulit apa nggak tahu, tapi setelah apa diberikan materi, diberikan ruang diskusi itu lebih percaya diri bahwa semuanya bisa kok dijalani, semuanya ada caranya gitu. Jadi keluar dari kungkungan mindset ini inilah ya, tanpa Iya, tanpa privilege sama tanpa networking pun tetap bakal iya. bisa ngedapetin job yang kita mau kan. Hmm. Sure, sure. Terus kalau ada satu hal yang kamu pengen ini sampaikan ke orang-orang mungkin yang masih ragu buat mulai atau join ke talent up, kamu pengen kasih tahu apa ke mereka ini? Aku mau kasih tahu sebenarnya kalau misalkan kita berusaha ya nothing tulus aja gitu. Nggak apa-apa join aja dulu gitu. Kita Hmm. lihat di situ ada apa ilmunya, lalu ambil belajar dengan serius di situ. Kalau misalkan kita sungguh-sungguh, jalannya pasti ada kok gitu aja sih. Ya salah satunya lewat talent up. Hmm. Nice, nice. So, yep, sisanya tinggal untuk kita pakai ini, pakai career coaching dari kamunya sendiri ada yang pengen ditanyain apapun gitu. eh aku penasaran ini sih coach sebenarnya. Aku kan Mhm. bergerak di bidang klinis berarti sekarang di rumah sakit. Nah,
Rencana ke depan sebenarnya nggak bakal terlalu lama rencananya ya di sini tuh. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun Hmm. gitu. Sekarang tuh aku Hmm. lagi coba progres di nambah skill bahasa sih coach di bahasa Mandarin. Hmm. Nah, aku mulai Hmm. research, baca-baca, katanya Mandarin ini useful banget kan, sangat berguna di industri, apalagi di industri farmasi. Jadi mungkin di satu titik aku bakal switch karir dari yang awalnya klinis ke industri farmasi dan ngebawa atau menjual skill Mandarinku nanti gitu. Walaupun sekarang masih sangat jauh dari proper ya, masih meraba-raba. Hmm. Nah nanti mungkin aku pengen lebih tahu lagi cara switch karir itu strateginya seperti apa gitu. Dari klinis ke industri itu emang agak jauh sih orientasi pekerjaannya gitu coach. Hmm. Sebetulnya 2-3 tahun itu udah cukup banget buat ini, buat switch karir. Terus yang kamu perlu pelajari selama di rumah sakit tuh jangan cuma belajar di departemenmu aja. Jadi departemennya di dalamnya masuk ke mana? Farmasinya atau ke apanya tuh? Ke farmasi berarti coach, di instalasi farmasi. Kalau kalau bisa usahain bantu-bantu lini bisnisnya mereka. Jadi kamu Oke. connect. Nah, ini nyokapku soalnya juga orang farmasi ya. Ini kan connect sama orang pabriknya, sama suppliernya. Terus gimana cara mereka ngejual produk-produknya itu. Itu nanti yang bakal ngebuat kamu nggak bakal ngeraba-ngeraba lagi lah. Kalau pengen pindah Mhm, ke ke apa industri yang lain, pengen masuk ke pabrik gitu misalnya atau ke mana dan luas banget, apalagi yang mhm, berhubungan dengan kesehatan sekarang bakal terus naik ininya, trennya kayak gitu. Kalau untuk Mandarin memang ekonomi sih. Soalnya historinya ekonomi. kenapa kita diwajibin pakai bahasa Inggris dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya karena ekonomi juga yang menguasai ekonomi Mhm, waktu itu ya Inggris kan. Mulai dari bikin-bikin pabrik dan alat-alat modern segala macam di importnya tuh dari sana, ilmunya sama teknologinya. Tapi sekarang yang menguasai ekonomi dunia kan orang Cina. Jadi ilmu dan juga alat-alat sampai bahan-bahan dasar diambilnya mhm. bakal dari sana. Nah, itu nanti yang kombinasi dua itu nanti sih yang bakal bikin kamu gak ngeraba-ngeraba lagi sih somehow. Karena ini nanti kamu udah join ke kerjaan, jadi bakal ngerti. Kalau bisa kontribusi ke lini bisnisnya mereka, jangan cuma fokus di kerjaan. Farmasi itu Siap, doang. siap. Terus sisanya sih itu sih. Soalnya sekarang industri medis itu digabung sama internet dan AI lumayan lumayan kencang banget. Bahkan sampai ada khusus virtual assistant tuh yang untuk medek, untuk ini Hmm. tenaga tenaga medis gitu. Jadi dia ngebales-balesin customer atau pasien atau siapapun gitu. Cuman buka laptop doang. Jadi nggak ke Ah, rumah iya. sakit, cuman dari Mhm, rumah. Tapi itu keren, udah banyak muncul di Amerika sama di Eropa. Orang-orang yang di hire itu banyak orang South Asia, Southeast Asia sini, Asia Tenggara. mhm, Tapi di Indonesia masih belum begitu apa ya ngetren. Yang ngetren tuh teman-teman Filipina, Vietnam itu mereka udah ini banget, udah kenal banget dengan itu dan udah banyak yang kerja di industri situ itu. Itu sih. Apa nih? Yang pengen kamu tanyain? Oke, coach. Mungkin aku fokus ke skill bahasanya dulu aja sih karena ternyata cukup rumit sih Mandarin tuh. Jadi perlu dedikasi lebih. Betul banget. Betul banget sih. Di ini, aku kan stayku di rumahku di kampung Inggris kan. Hmm, Walaupun namanya kampung Inggris dan banyak orang yang belajar bahasa Inggris, tapi biasanya kalau aku PFC gitu, orang-orang di kafenya pada ngomong Mandarin semuanya, praktek loh. Praktek ngomongnya tuh ya. bukan Inggris lagi, tapi literally yang Mandarin Oh, gitu. Dan ya, ya ya, kayak, ya. oh my God, trennya betul-betul apa ya, serangan ekonomi itu sengaruh sengaruh itu. Sampai Iya. orang-orang tuh mempelajari kultur dan bahasa dari negara itu karena Hmm. mereka punya power ekonomi yang kuat banget.
ke negara-negara lain. Tapi aku ini sih memang memang ngerasa banget sih pas waktu buka loker gitu. Di platform-platform banyak perusahaan yang kalau kamu bisa bahasa Cina, gajimu nanti ditambah. Ya. Bahkan bahkan ada yang didobel gitu bahkan. Aha. Cuman Itu gara-gara itu dong. salah satu yang aku incer sih coach. Gajinya sama mungkin kalau di rumah sakit ini kan sistemnya shift ya, jadi ada kemungkinan kebagian shift malam dan secara kesehatan itu nggak terlalu sehat buat badan sebenarnya kalau nggak harus gadang kerja dan segala macam. Jadi kalau misalkan di industri bisa office hour itu lebih 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 bagus sih kayaknya. Ya, 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 ya. Paham banget sih. Aku kerja di BUMN juga gitu sih. Pernah shift apa malam gitu, terus pagi ya udah badan rasanya remuk-remuk semuanya aja sih. Iya. Sure. Terus sisanya sih paling bisa pakai connecting the dots itu sih untuk kalau pengen apa shifting karir gitu. Ada lagi yang pengen kamu tanyain atau konsultasiin gitu? Sementara ini cukup sih coach. Paling nanti mau nonton dulu yang probation, materi probation. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti di grup aja. Oke, oke, oke. Well, thank you ya ini udah mau one on one sama udah join ke Talent Up dan semoga ini karir pertamanya bisa jadi pembuka rezeki yang lebih lebar lah for you and your family. Amin, amin. Thank you juga coach. Sure, sure, sure. Thank you anyway. So aku izin tutup. Terus good luck buat ini ya kerjaannya. Oke coach, See makasih you. banyak. See you. Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.